Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Hayati Nufus. Saya tarbiyah angkatan kedua. Hari ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit yang saya ketahui mengenai akidah dalam aswaja. Baik teman-teman, aswaja terdapat dari dua kata, yaitu sunnah dan jamaah. Nah, sunnah dalam bahasa berasal dari kata sanna yasunnu, yaitu artinya adalah disunahkan. Nah, sedangkan dan juga sunnah bahasa lainnya adalah at-thariqatu, yaitu sebagai jalan atau sebagai metode. Nah, sedangkan secara istilah sunnah adalah petunjuk untuk umat Nabi Muhammad SAW dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad melalui perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Nah, itu tadi sunnah ya. Sekarang jamaah. Jamaah berasal dari kata jamaah yang artinya adalah mengumpulkan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa diartikan sebagai suatu kelompok atau suatu kelompok yang benar-benar mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadis. Nah, tadi kita sudah sama-sama mengetahui pengertian dari sunnah dan jamaah. Sekarang kita akan mengetahui pengertian dari akidah. Nah, akidah itu adalah suatu ketetapan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ya akidah itu ya suatu keyakinan dalam diri kita gitu. Nah, itu adalah arti dari akidah. Nah, teman-teman, pada zaman dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, semua persoalan, semua permasalahan yang ada pada saat itu, semuanya jika ada suatu permasalahan, semuanya langsung merujuk kepada Rasulullah. Dan pada saat itu pula Rasulullah SAW memberikan jawaban atau memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Namun saat Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu bingung kalau mereka memiliki persoalan ini mau dirujuk kemana gitu. Baru pada penghujung abad ketiga terdapat satu tokoh yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari yang dikenal dengan aliran al-Asy'ariyah dan Abu Mansur al-Maturidi yang dikenal dengan aliran al-Maturidiyah. Dua tokoh agama ini yang sangat terkenal dalam membentuk kelompok aswaja ini. Nah, prinsip-prinsip akidah dalam aswaja yang pertama adalah sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang wajib. Yang pertama ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsin, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayan, sam'an, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Yang totalnya ada 20. Ini adalah sifat wajib bagi Allah dan harus kita yakini kebenarannya. Yang kedua, Al-Quran adalah sebagai kalam. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk Allah, tetapi ya memang kalam Allah. Apa yang Allah ucapkan, nah itu ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pakar aswaja ini menetapkan bahwa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dengan mata telanjang. Jadi jika kita ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa di dunia. Tapi di mana? Tapi di akhirat kelak. Dan terakhir, prinsip akidah menurut aswaja adalah kehidupan setelah mati. Nah, kita setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi setelah kita mati? Nah, menurut aswaja, setelah kematian itu adalah terdapat fase kehidupan selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya ini manusia akan menjalani beberapa rangkaian kehidupan lagi. Dimulai dari manusia yang dibangkitkan kembali, lalu ditimbang amal baik dan amal buruknya, lalu dihisap dan lalu ditempatkan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Jika
amal perbuatan yang lebih banyak yang baik, maka akan ditempatkan di surga, dan jika lebih banyak timbangan buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitulah paham akidah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.